Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gusmianingrum, NIM T 2018-4107, Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penggunaan Buku Cerita Bergambar dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum 1 Mlokorejo tahun 2023-2024. Media pembelajaran adalah segala sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Membaca juga merupakan aspek yang paling mendasar dalam pendidikan. Islam menempatkan membaca dari awal segala kegiatan belajar, karena dengan membaca manusia akan memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mendapatkan pemahaman sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa menjadi konteks dasar dari sebuah pengetahuan, yang mana pengetahuan yang dijelaskan pada ayat selanjutnya merupakan muasal manusia terciptanya di dunia. Hal ini juga menjadi konteks membaca merupakan hakikat kita untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu agar tidak masuk dalam kesalahan yang sama dalam upaya hidup menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti di Bustanul Ulum 1 Mlokorejo, terdapat 19 siswa yang terdiri 9 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Permasalahan yang terjadi yaitu sikap antusias siswa dalam belajar masih rendah. Hal ini tampak saat observasi awal memasuki ruangan kelas dan dimulai dengan belajar bahasa Indonesia. Siswa terlihat tidak bersemangat, cenderung bosan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Sikap tersebut ditunjukkan dengan beberapa sikap siswa yang sering keluar masuk kelas, sering berbicara sendiri ketika pembelajaran berlangsung, dan juga bermain atau fokus kepada hal lain. Dan juga ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran kurang. Dalam hal ini, media gambar yang belum optimal oleh guru dalam proses belajar. Metode belajar siswa hanya menggunakan ceramah saja, cenderung siswa menjadi bosan dan pasif, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan juga kurangnya pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan guru, sehingga masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM, yaitu nilainya 70. Untuk mencapai nilai ketuntasan pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu rata-rata nilai harian mata pembelajaran bahasa Indonesia siswa sering di bawah KKM, yaitu 30 sampai dengan 65, sehingga seringkali harus mendapatkan remedial untuk mengkontrol nilai siswa kembali. Dan juga guru pengajar memiliki keraguan kompetensi dikarenakan bukan kelulusan dari pendidikan bahasa Indonesia, melainkan dari jurusan pendidikan agama Islam, sehingga dirasa manajemen pengajaran guru itu kurang kreatif. Pemanfaatan ruang perpustakaan dirasa juga kurang, terlebih di akhir 2 tahun ini diakibatkan COVID.
dan juga keterbatasan ruang perpustakaan. Ini juga diakibatkan belum ditatanya atau terenovasinya ruang perpustakaan yang kemudian berimbas pada belum tersusunnya jadwal untuk belajar di ruang perpustakaan. Media buku yang tersedia sebenarnya juga sudah memadai. Namun hal ini dibuktikan keterbaruan buku yang ada di perpustakaan dari pengadaan ataupun alokasi dinas pendidikan setempat, akan tetapi sampai saat ini hanya buku pedoman lembar kerja siswa LKS saja yang masih termanfaatkan secara maksimal di MI Bustanul Ulum 1 Mlokerjo ini. Akses buku juga belum banyak dibantu oleh orang tua murid, di mana masih minimnya anak-anak yang memiliki buku bacaan pribadi di rumah selain LKS. Kemudian fokus penelitian yaitu yang pertama, bagaimana hasil upaya meningkatkan keterampilan membaca siswa dalam pembelajaran membaca melalui media cerita bergambar di kelas 3 MI Bustanul Ulum 1 Mlokerjo. Yang kedua, bagaimana hambatan upaya meningkatkan keterampilan membaca siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca dalam pembelajaran membaca melalui media cerita bergambar di kelas 3 MI Bustanul Ulum 1 Mlokerjo. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui hasil upaya meningkatkan keterampilan membaca siswa dalam pembelajaran membaca melalui media cerita bergambar di kelas 3 MI Bustanul Ulum 1 Mlokerjo. Yang kedua, untuk meningkatkan hambatan upaya untuk mengetahui hambatan upaya meningkatkan keterampilan membaca siswa dalam pembelajaran membaca melalui media cerita bergambar kelas 3 MI Bustanul Ulum 1 Mlokerjo. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Bisa disebut PTK. Dalam PTK ini, penelitian menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas yang berbentuk siklus dan spiral. Penelitian akan dilaksanakan dalam 2 siklus, yang mana setiap siklusnya terdiri 4 tindakan, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, refleksi, dan juga evaluasi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 1 Mlokerjo tahun pelajaran 2023-2024 adalah siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 1 Mlokerjo dengan jumlah 19 siswa yang terdiri 9 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, tes tulis, dan lembar observasi. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, hasil upaya meningkatkan keterampilan membaca siswa dalam pembelajaran membaca melalui media cerita bergambar di kelas MI Bustanul Ulum 1 Mlokerjo, yaitu aktivitas guru. Yang pertama, aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar sudah mengarah pada pembelajaran yang baik dan telah mengalami peningkatan di siklus pertama dan siklus kedua. Hasil observasi guru dari skor 17 menjadi 42, sedangkan hasil observasi siswa dari skor 14 menjadi 34. Kemudian hasil belajar siswa terkait kemampuan membaca mengalami peningkatan pada prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua, yang sebelumnya mencapai skor 2 di siklus pertama, di siklus kedua meningkatkan menjadi skor
4. Yang artinya buku cerita bergambar mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa. Dan yang kedua, hambatan meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui media cerita bergambar, yaitu adanya siswa yang mempunyai kemampuan daya ingat yang rendah, kemudian durasi waktu yang dibutuhkan siswa terganggu dengan kegiatan yang cukup lama, kemudian adanya siswa yang mudah dengan kegiatan yang dilakukan siswa lain yang mengakibatkan objek mudah kehilangan konsentrasi di dalam kelas. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.